Saat makanan sehat sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, beragam cara dieksplorasi untuk memperoleh sayuran organik dengan harga terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Apalagi cara ini terbukti mendatangkan penghasilan tambahan. Tentu tak ada alasan untuk tidak melakukannya. Di sebuah gang sempit di Kelurahan Patang Puluhan, Yogyakarta, garis-garis atap rumah memerah karena sapuan matahari pagi. Dengan semburat petak-petak hijau di mana daun salada, kangkung dan bayam tumbuh subur berderet. Padahal tanaman itu dirawat dengan pupuk yang dibuat dari sisa sayuran dan kulit buah dari dapur warga setempat. Inisiatif ini lahir dari sebuah kebiasaan sederhana, yakni menumpuk sampah organik sisa dapur lalu diolah menjadi kompos yang kaya unsur hara. Kompos inilah yang kemudian dipakai mengisi pot-pot tanaman dan lahan kosong yang dulu terbengkalai. Adapun tujuan dari pengembangan ini adalah pertama untuk lahan hijau, kemudian untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, kebutuhan akan sayuran yang organik. Karena selama ini sayuran yang kita beli di pasar itu tidak tahu asal usulnya. Kunci keberlanjutan program Lorong Hijau ini adalah masyarakat yang mau secara mandiri mengolah limbah dapur menjadi kompos. Caranya, mereka memanfaatkan sisa-sisa sayur dan kulit buah dari dapur, dimasukkan ke dalam ember atau pot tanah liat bekas, dan dicampur dengan tanah serta cairan EM4, lalu ditutup. Pencampuran ini dapat dilakukan lagi seterusnya hingga wadah penuh, lalu diamkan hingga sampah dapur terurai dan menjadi kompos dalam waktu 2 hingga 3 bulan. Warga juga membuat lubang biopori di titik-titik strategis, di mana sampah organik dari dapur diolah menjadi kompos dengan cara serupa. Dampaknya bukan sekedar menjamin suplai sayuran segar organik, tapi juga membuat lingkungan padat penduduk ini menjadi indah dipandang, dan volume sampah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA jadi berkurang banyak. Biasanya, biaya pengangkutan dan pemrosesan sampah di kota pun berkurang. Sekarang, mari kita berhitung berapa modalnya dan berapa rupiah yang dihasilkan dari menanam sayur di lorong kampung. Contohnya, menanam kangkung. Di area memanjang sekitar 4 meter, memerlukan benih kangkung 50 gram senilai Rp5.000, 10 buah polybag total senilai Rp15.000, atau bisa juga menggunakan wadah-wadah bekas untuk menanam. Lalu media tanam sekaligus pupuk kompos yang dibuat sendiri dari sampah dapur seharga Rp0. Total modal awal mulai Rp5.000 hingga Rp20.000. Proyeksi panen 8 kilo dikalikan harga standar yakni Rp20.000 per kilogram, maka bisa mendapatkan Rp160.000 per sekali panen. Mengingat kangkung tidak butuh perawatan khusus dan kegiatan ini bisa dilakukan sebagai tambahan, maka gambaran ini adalah hasil yang lumayan, bukan? Warga Kelurahan Patang Puluhan bukan satu-satunya contoh. Di bantaran Kalicode dan gang-gang sempit lainnya di Jogja juga terdapat gerakan serupa. Salah satunya di Bau Sasran, gang perumahan disulap menjadi kebun sayur yang produktif. Warga bersama-sama mengolah limbah dapur menjadi kompos, saling bertukar bibit tanaman, dan menjual hasil panen ke tetangga kampung. Ya, kita mengonsep sebuah kelompok tani dengan tujuan adanya ketahanan pangan mandiri keluarga dan juga sebagai sarana edukasi, dan juga adanya inovasi produk yang kita tanam kemudian kita hasilkan sebagai menjadi berbagai macam hasil olahan pertanian dan perikanan juga peternakan, karena kita mengonsep urban farming atau juga pertanian terpadu ya. Ini tentunya bisa meningkatkan perekonomian pengurus maupun anggota yang ada di kelompok tani tersebut. Kelompok Tani Bau Sasran aktif mengikuti bazar hasil pertanian dan membangun jejaring dengan sesama petani kota maupun pengusaha UMKM, serta membuka kebunnya untuk pengunjung sambil berjualan. Melalui cara ini, sayuran organik mereka jual dengan harga wajar. Akhirnya, cerita-cerita dari gang perkotaan ini bukan sekedar soal sayur. Mereka menunjukkan cara warga kota menjadi lebih mandiri, mengubah limbah menjadi nutrisi dan memenuhi gizi keluarga, serta menyulap lahan sempit menjadi lumbung hidup. Kegiatan ini membuka peluang ekonomi mikro yang nyata dan berguna.